warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, keberkahan sehingga hari ini kita masih sempat mengikuti pembelajaran kita walaupun kita belajarnya belum bisa bertemu secara langsung, masih kita belajar melalui online ya. Jadi saya harap Nanda semua tetap menjaga kesehatannya. Semoga Nanda semua insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Jadi sudah masuk pertemuan 13 ya. Artinya tinggal beberapa pertemuan lagi kita akan sudah masuk di ujian akhir semester. Ujian akhir semester 1 ya. Nah, jadi harap Nanda tetap semangat belajarnya, tetap fokus, dan jangan lupa tetap mengerjakan tugasnya yang tersedia di setiap pertemuannya. Nah, jadi untuk pertemuan ke-13 itu masih tentang bentuk aljabar. Ini adalah pertemuan terakhir kita dalam bentuk aljabar. Jadi pertemuan ke-14 nanti kita akan mengadakan evaluasi lagi atau penilaian harian yang ke-3. Oke, kita lanjut. Jadi untuk kompetensi dasar kita untuk pertemuan ke-13 ini, yang pertama menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sama seperti kemarin ya. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Jadi kompetensi dasarnya masih sama. Kemudian tujuan pembelajaran kita itu yang pertama mengenal pecahan bentuk aljabar. Jadi kita sudah masuk pecahan bentuk aljabar. Kemudian yang kedua memahami operasi pada bentuk operasi bentuk aljabar pada pecahan. Kemudian yang ketiga memahami cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Nah, jadi kita masuk materi yang pertama itu pecahan bentuk aljabar. Jadi apa itu kira-kira pecahan bentuk aljabar? Apakah sama dengan pecahan bilangan bulat? Oke. Jadi pecahan bentuk aljabar adalah bentuk pecahan yang pembilangnya atau penyebutnya atau kedua-duanya memuat bentuk aljabar. Jadi pecahannya itu bentuk pecahan biasa, ada penyebut, ada pembilang. Tapi yang membedakannya itu bisa saja pembilang harus ada bentuk aljabarnya atau penyebutnya juga harus ada bentuk aljabarnya, atau kedua-duanya boleh. Tapi tidak boleh kedua-duanya tidak ada. Boleh salah satunya, boleh penyebut saja, boleh pembilang saja, atau boleh kedua-duanya yang memuat bentuk aljabar. Itu pecahan bentuk aljabar ya. Oke, kemudian contohnya. Ini lihat. Nah, ini dia contohnya, X per X pangkat 2 dikurang 9. Ini adalah pecahan bentuk aljabar. Oke, ini adalah pecahan bentuk aljabar ini. Nah, ini pecahan bentuk aljabar. Ini juga pecahan bentuk aljabar. Nah, ini juga pecahan bentuk aljabar. Ini semuanya memuat bentuk aljabar. Nah, boleh juga seperti ini, X per 3. Nah, ini juga pecahan bentuk aljabar. Karena salah satunya pembilangnya ini memuat bentuk aljabar. Boleh juga seperti ini, 3 per 2x. Nah, boleh juga seperti itu. Oke, jadi boleh pembilangnya saja yang punya bentuk aljabar, boleh penyebutnya saja, atau kedua-duanya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. KPK dan FPB bentuk aljabar. Jadi sebelum kita menyelesaikan bentuk aljabar, kita harus tahu dulu KPK dan FPB pada bentuk aljabar. Nah, jadi untuk menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menyatakan bentuk-bentuk aljabar tersebut menjadi perkalian faktor primanya. Nah, sama seperti menyelesaikan KPK dan FPB secara umum ya. Nah, jadi untuk paham, perhatikan. Tentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar 12 PQ dan 8 PQ pangkat 2. Nah, jadi kita cari dulu
Nah, jadi 12 ini habis dibagi dengan 2. Sama seperti kemarin, bisa pakai poin faktor. Kita lihat dulu. Koefisiennya 12 ya, berarti boleh seperti ini. 2 kali 2 kali 3. Nah, kemudian kita ubah seperti ini. 2 pangkat 2 kali 3, kemudian P dan Q. Nah, tetap ya. Tetap variabelnya ikut. Nah, kemudian untuk 8, kita cari dulu faktornya dari 8. Nah, 8 kan itu 2 kali 2 kali 2. Nah, jadi 2 pangkat 3. Nah, 8 itu 2 kali 2 kali 2. Nah, makanya sini 2 pangkat 3. Kemudian P, kemudian Q. Nah, maka KPK dan FPB dari kedua bentuk aljabar tersebut adalah, ingat kalau KPK ambil yang sama, ambil yang paling besar, kemudian yang tidak sama tetap diambil. Nah, ini kan sama. Ini kan sama P, berarti yang besar saja. Nah, kemudian Q dengan Q pangkat 2. Nah, Q pangkat 2 lebih besar. Nah, jadi KPK-nya 2 pangkat 3. Nah, diantara ini kan ini paling besar 2 pangkat 3. Nah, kemudian 3 tetap diambil. Kemudian P, kemudian kali Q. Nah, jadi KPK-nya 24 P Q pangkat 2. Ya. Karena 2 pangkat 3 8, 8 kali 3 24. Kemudian variabelnya P Q pangkat 2. Oke. Kemudian kalau FPB itu yang sama ambil yang paling kecil. Lihat ya, yang sama ini kan sama. Faktor yang sama atau faktor prima yang sama, ambil yang paling kecil. Nah, ini kan 2, ini 2. Jadi kita ambil 2 pangkat 2. Kemudian P dengan P, berarti ambil P. Kemudian Q dengan Q pangkat 2. Nah, Q saja. Nah, jadi 2 pangkat 2 itu 4, kemudian PQ. Yang tidak sama tidak diambil. Kalau KPK tadi yang tidak sama juga tetap diambil. Bisa dipahami ya? Sama caranya dengan kalau kita mencari KPK dan FPB yang secara umum. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, operasi pecahan bentuk aljabar penyebut suku tunggal. Jadi penjumlahan dan yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi untuk menyelesaikan pecahan bentuk aljabar, prinsipnya sama dengan menyelesaikan penjumlahan dan pecahan biasa, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya atau kita mencari KPK-nya terlebih dahulu baru dijumlahkan atau dikurangkan. Dan catatan, kalau dia dikurang atau dijumlahkan, dia harus suku sejenis. Ingat ya, operasi bentuk aljabar, nah dia harus suku sejenis baru bisa dijumlahkan atau dikurang. Oke, perhatikan contohnya. Nah, ini dulu ininya rumusnya ya. A per B tambah C per D itu sama dengan AD, tambah BC per BD, atau A dikurang B, A per B dikurang C per D itu AD dikurang BC per BD. Nah, lihat ini. Artinya disamakan dulu penyebut ini ya. Bisa dipahami? Oke, kita perhatikan contohnya. Pertama, X per 3 ditambah X per 2. Nah, jadi kita samakan dulu penyebut ini. Penyebut 3 dengan 2. KPK 3 dan 2 adalah 6. Nah sekarang untuk menyelesaikan ini, kita cari dulu 3 kali berapa itu hasilnya 6. Kali 2 ya, maka otomatis ini juga harus dikali 2, berarti 2 dikali dengan X. Kemudian ditambah, ini lagi. Kalau dia ini kan penyebutnya 6, supaya jadi 6 ini harus dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3, berarti 3 dikali X. Kemudian per 3 dikali 2 ditambah per 2 dikali 3. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Sekarang 2 dikali X itu 2X. Kemudian 3 dikali X itu 3X. 3 kali 2, 6. 2 dikali 3, 6. Nah, sekarang ini suku sejenis tidak? Sejenis ya. Ini sejenis. Variabelnya sama dan pangkatnya sama. Maka dijumlahkan saja koefisiennya. 2X tambah 3X itu ada 5X. 2 tambah 3, 5. Kemudian variabelnya X. Kemudian per 6. Jadi 5X per 6. Ingat, kalau dia penjumlahan bentuk aljabar, nah ini penjumlahan ya. Oke.
Kalau dia penjumlahan, maka yang dijumlahkan adalah koefisiennya, variabelnya tetap. Beda dengan perkalian, ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Nah, ini pengurangan. Nah, sekarang 1 per X dikurang 1 per Y. Nah, jadi sekarang kita cari KPK-nya X dan Y. KPK-nya itu adalah X, Y. Nah, jadi kali saja. Ini kalikan dengan Y. Nah, lihat 1 per X dikalikan dengan Y per Y. Kemudian 1 per Y dikalikan dengan X per X. Nah, jadi 1 dikali Y tetap Y. Ingat, kalau 1 dikali apapun hasilnya bilangan apapun itu. Nah, misalnya 1 dikali 2 hasilnya tetap 2, berarti 1 dikali Y tetap Y. Jadi 1 dikali Y tetap Y. Kemudian X dikali Y itu saja XY. Nah, sama juga ini, kurang 1 dikali X tetap X, Y dikali X tetap XY. Ini kan sudah sama. Nah, sekarang ini dia suku sejenis tidak? Tidak ya. Nah, dia bukan suku sejenis, variabelnya beda, maka tulis saja seperti ini. Y dikurang X per XY. Itu jawabannya. Atau bisa, kalau sampai di sini berarti sudah benar. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya, operasi pecahan bentuk aljabar, penyebut suku tunggal. Nah, untuk pembagian dan perkalian. Nah, jadi perkalian antara dua pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan antara pembilang dan penyebut dan penyebut. Nah, jadi kalau dia perkalian, kali saja langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sama dengan pecahan biasa. Nah, seperti ini. Nah, A dikali C sama dengan AC, B dikali D sama dengan BD. Nah, sama juga pembagian. Nah, kalau pembagian antara dua pecahan mengubah bentuk menjadi perkalian, artinya suku keduanya dibalik ya. Jadi kalau pembagian sama dengan aturannya pembagian pecahan biasa. Jadi suku kedua dibalik, kemudian tandanya berubah menjadi kali. Nah, seperti ini. A per B bagi C per D itu sama dengan A per B dikali ini suku kedua dibalik D per C. Nah, A kali D, B kali C. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, jadi contohnya yang pertama 2A per 5B dikali X per 3Y. Nah, jadi kali saja 2 dikali X, 2A dikali X berarti 2A dikali X. Kemudian 5B dikali 3Y. Nah, jadi saja 2A dikali X itu 2X, kan ini variabelnya 1. Kemudian 5B dikali 3Y. Nah, kalau seperti ini kalikan saja koefisiennya. 5 dikali 3, 15. Kemudian variabelnya B dan Y. Oke, bisa dipahami? Lanjut nomor 2, ini pembagian. Nih, 4T per 5 dibagi 2T pangkat 2 per 8. Nah, jadi 4T per 5 tandanya berubah jadi kali, kemudian dibalik 8 per 2T. Kemudian dikali 4T dikali 8. Ini dikali ya. 4T dikali 8. Kemudian 2T dikali 5 dikali 2. Nah. Oke, ini bukan 48 ya. Yang benar sini adalah 32. Nah, 32T per 10T pangkat 2. Oke. Nah, ini ada salah pengetikan. Kemudian kita sederhanakan ini masing-masing bagi dengan 2. Bagi 2 dulu. 32 bagi 2 itu 16T. Ya, kita tulis dulu 16T. Kemudian 10T bagi 2 itu 5T pangkat 2. Sekarang ini masih bisa disederhanakan tidak? Masih bisa ya. Nah, kita hilangkan T-nya. Ini kan T1, ini T2. Berarti kalau ini habis, ini T-nya tinggal 1, berarti 16T per 16 per 5T. Itu jawabannya. Oke. Di sini tadi ada kesalahan penetikan. 4 kali 8 itu 32T. Kemudian 5 kali 2T pangkat 2 itu 10T pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan masing-masing bagi 2 dulu. Ini 32 bagi 2 itu 16.
T, kemudian 10T bagi 2 itu 5T pangkat 2. Sekarang kita hilangkan lagi T-nya. Ini kan ada T1, ini T-nya ada 2, kita hilangkan 1, berarti tinggal 16/5T. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Jadi ini menyederhanakan bentuk aljabar ya. Oke, untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dilakukan dengan membagi pembilangnya. Pembilangnya dibagi dengan penyebut pecahan semula dengan faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya. Nah, jadi kita membagi pembilang dengan penyebut pecahan semula dengan faktor persekutuan terbesar. Artinya kita cari dulu faktor persekutuan terbesar. Oke, sederhanakan bentuk aljabar 6x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 4 per 2x pangkat 2 y z pangkat 6. Nah, sekarang kita cari dulu faktornya semua. Nah, jadi kita cari dulu faktornya. Misalnya nih, 6x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 4. Kita cari faktornya dulu. Faktornya 6 adalah 2 kali 3. Kemudian x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 4. Variabelnya seperti ini saja, terus sederhanakan satu-satu. Nah, kemudian 2 x pangkat 2 y dan z. Nah, kita cari faktornya masing-masing ya. Karena 2 bilangan prima, maka faktornya sudah pasti hanya 2. Kemudian FPB dari kedua-duanya. Nah, jadi ingat FPB yang sama saja diambil. Nah, 2, saya tulis ini ya. 2, kemudian ini x pangkat 2. Kemudian ambil yang kecil. Nah, kemudian y. Nah, kemudian z pangkat 4. Oke. Nah, jadi hasilnya FPB-nya 2x pangkat 2 y z pangkat 4. Ingat, kalau dia sama, ambil yang paling kecil. Ingat, cari FPB-nya ya untuk menyederhanakan. Nah, sekarang kita kembalikan ke soalnya. Jadi 6x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 4 per 2x pangkat 2 y z pangkat 6. Nah, sekarang kita bagi dengan FPB-nya. Jadi kedua-duanya dibagi. Pembilang dibagi dengan FPB-nya, penyebutnya juga dibagi dengan FPB-nya. Nah, sekarang kita bagi satu-satu. 6 bagi 2 itu 3. Sekarang di sini x-nya pangkat 2, di sini x pangkat 2, berarti tinggal 1. Berarti kalau 1 tidak usah ditulis ya. Nah, kemudian y pangkat 3 dengan y. Nah, ingat kalau dibagi ini pangkat, kemudian ini 3, ini 1, kalau dibagi maka dia berkurang. Nah, y pangkat 3, y pangkat 1, berarti kalau dibagi tinggal 2. Nah, sekarang di sini z-nya 4, di sini z-nya 4, berarti tinggal 1. Jadi kalau 1 tidak usah tulis. Nah, jadi hasilnya 3y pangkat 2. Sekarang kita yang penyebutnya. 2 bagi 2, 1. Kemudian x pangkat 2, x pangkat 2 juga 1. Kemudian y dengan y 1 juga. Nah, sekarang z-nya di sini 6, di sini 4, ini 6. Nah, di sini 4. Nah, jadi kalau dia pembagian, maka dia harus dikurang. Ini pangkatnya 6, ini pangkatnya 4. Kalau 6 kurang 4 itu 2, jadi z-nya tinggal pangkat 2. Jadi hasilnya 3y pangkat 2 ber z pangkat 2. Saya harap Anda bisa pahami ya. Oke. Nah, jadi bentuk sederhana dari 6x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 4 per 2x pangkat 2 y z pangkat 6 adalah 3y pangkat 2 per z pangkat 2. Oke, itulah tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi saya harap Anda semua bisa mempelajarinya baik-baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan langsung di WA saya ya. Nah, silakan chat saya. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya dan diupload pada linknya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita akan bertemu pertemuan selanjutnya. Ingat, pertemuan selanjutnya kita akan adakan evaluasi untuk bentuk aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.